Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Nintias, CGP Angkatan 9 dari SDN 243 Ladang Panjang, Kabupaten Muaro Jambi. Di sini saya ditemani oleh Ibu Nur Aini, guru kelas 5 dari SDN 243 Ladang Panjang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Ibu. Hari ini kita akan adakan supervisi percakapan praobservasi ya Ibu. Sebelum nanti saya amati proses pembelajaran ya yang di dalam kelas, saya akan melakukan praobservasi di mana saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Aini. Di sini gunanya praobservasi ini adalah dapat menggali kompetensi dari Ibu Nuraini selama pembelajaran di kelas dan melihat kesiapan belajar dari Ibu Nuraini. Baiklah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai? Terima kasih waktunya. Tujuan pembelajaran yang saya ambil ada dua. Ya. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan arti dan sinonim dan antonim. Ya. Kemudian siswa bisa menentukan dari kata antonim dan sinonim beserta contohnya. Iya. Jadi tujuan dari pembelajaran Ibu Nuraini ini ada dua ya Bu. Yang pertama menyebutkan arti dan dari kata sinonim dan antonim dan menentukan contoh serta dapat memberi contoh dari kata sinonim dan antonim. Oke. Bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dan ingin Ibu lakukan pada observasi ini? Area pengembangan yang saya gunakan ada dua, saya ambil dari pengetahuan dan keterampilan, di mana dengan pengetahuan tersebut siswa dapat menyebutkan arti sinonim dan antonim dan beserta contohnya. Kemudian dari area keterampilan, siswa dapat menjawab pertanyaan dengan aktif dengan metode games susun kata yang telah saya buat. Oke, berarti Ibu menggunakan area pengembangan dua ya Bu, area pengembangan keterampilan dan area pengembangan pengetahuan. Baiklah Ibu. Terus rancangan pembelajaran apa yang digunakan untuk diterapkan di kelas? Mungkin dari segi strategi atau metode pembelajaran atau model pembelajaran. Apa yang Ibu rancang dalam pembelajaran tersebut? Dalam pembelajaran ini saya mengambil strategi dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi agar siswa dapat mengetahui kesiapan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian model pembelajaran yang saya ambil yaitu model pembelajaran based learning atau PBL. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok kepada siswa sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Iya. Jadi Ibu strateginya menggunakan strategi PBL ya, lalu menggunakan metode yang yaitu diskusi kelompok ya Ibu ya. Nah, terus media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas apa? Media LKPBD, Iya, LKPD, laptop, sama Infocus. Iya, Infocus. Ya. Oke, kira-kira kapan nih Ibu Nur Aini akan melakukan kegiatan tersebut? Insya Allah besok saya akan melakukan pembelajaran. Iya. Besok berarti hari Selasa ya Ibu, pada jam Pertama awal pembelajaran. Iya, pada besok ya Bu, jadi kegiatan dilakukan pada awal pembelajaran di hari Selasa ya Ibu ya. Ya. Jadi nanti saya akan datang ke kelas Ibu dan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas Ibu. Terus kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Ibu mendapatkan apa? Gambaran kah atau Gambaran ya? tentang apa yang saya lakukan untuk hari esok.
tentang pembelajaran Ya. pada siswa. Ya, jadi setelah kita melakukan percakapan praobservasi ini, tentunya Ibu mendapatkan gambaran tentang rancangan apa yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran besok, ya Ibu ya. Nah, nanti setelah kegiatan observasi ini atau kegiatan pembelajaran di kelas besok, ada percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Nanti ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya sampaikan kepada Ibu, tapi setelah kita melakukan observasi. Namanya percakapan pasca observasi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat menjalankan pekerjaannya dan sukses buat Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini siapa yang sudah hadir? Kenapa? Sakit. Udah berapa hari sakitnya? 2 hari. Pada hari ini kita akan belajar tentang sinonim dan antonim. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang arti kata sinonim dan antonim, Ibu ingin bertanya dulu pada anak ibu semua. Ada yang mengetahui apa arti kata sinonim dan antonim? Ayo, silakan Nurul. Antonim perlawanan kata, sinonim persamaan kata. Iya, bagus. Siapa lagi? Cahaya. Antonim perbedaan kata, sinonim persamaan kata. Pintar. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman kita semua. Ya, semuanya perhatikan ke depan. Ibu jelaskan tentang arti kata sinonim dan antonim. Sinonim yang sudah dijawab oleh teman kita semuanya, yakni makna persamaan makna kata. Persamaan makna kata atau kata yang mirip, misal maknanya sama. Terus ada yang tahu contohnya apa? Boleh, Lesti? Alim soleh, Alim soleh. Terus, siapa lagi yang tahu? Talib, Yang Nurul? pintar, pandai. Pintar, pandai. Lanjut, siapa lagi yang bisa? Bohong, jujur. Bohong, jujur. Kurang tepat. Bu, Siska, aku sombong. angkuh, sombong.
Kalian bisa baca di buku bahasa Indonesianya di halaman 15. Itu yakni sinonim persamaan makna kata. Contohnya apa? Alim, alim dan soleh. Nah, kata alim dan soleh itu maknanya sama. Terus pintar dan pandai. Contoh, Nurul pintar dalam pembelajaran matematika. Maknanya sama dengan Nurul pandai dengan pembelajaran matematika. Berarti maknanya sama. Sudah paham semua? Kita lanjut untuk antonim. Kata antonim. Kata antonim. Antonim lawan kata atau perbedaan kata. Ada yang tahu contoh dari kata antonim? Ya, Nurul? Gelap terang. Terus siapa lagi? Resti? Besar kecil. Mandiri manja. Mandiri manja. Nah, cukup. Banyak lagi kata yang bisa kalian dapatkan tentang kata antonim adalah lawan kata. Contohnya apa? Gelap lawannya apa? Gelap. Terang. Besar lawannya kecil. Mandiri lawannya manja. Ada yang mau bertanya tentang materi kita pada hari ini, sinonim dan antonim? Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya nanti kita ada game susun kata. Di sini sudah Ibu kasih dalam gelas kata antonim dan kata sinonim. Nanti dalam berkelompok susun kata yang ada di dalam gelas sesuai dengan kata. Misal si kata sinonim, nanti sinonim dari kata alim, soleh diurutkan. Sudah Ibu kasih kertasnya di meja masing-masing. Nanti kalian susunlah sesuai kata yang ada di dalam gelas. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Ayo. Nanti Ibu kasih waktu selama 10 menit ya. Dalam 10 menit kalian sudah menempelkan di kertas ini kata sinonim dan kata antonim. Jadi setiap kelompok harus kompak selama 10 menit. Nanti apa-apanya Lu kasih waktu. Ya, sudah siap semua?
Ada yang sudah siap? Dari kata antonim. Waktunya sudah cukup ya. Nanti perwakilan untuk satu kelompok, ibu mohon berdiri di situ untuk bacakan hasil kerjanya. Dari kelompok satu, siapa perwakilannya? Baca. Sinonim perlawanan kata cowok, cewek, cerdas, bodoh, depan, silakan, jelek, cantik. Sinonim persamaan kata pandai, pintar, laku, laris, senang, bahagia, sulit, sukar. Pintar, tepuk tangan. Untuk kelompok satu, alhamdulillah kata semuanya benar. Kelompok dua lagi, perwakilan dari kelompok dua. Antonim gelap, terang, kurus, gemuk. Sinonim lucu, jenaka, duduk, berdiri. Ya, pintar, bagus. Jawabannya tepat. Terus lanjut dari kelompok tiga lagi. Sinonim buruk, jelek, binatang, hewan. Antonim benar, salah, takut, berani, sedikit, banyak. Ya, benar. Terus lanjut dari kelompok empat. Antonim bawah, atas, baik, buruk, akhir, awal. Sinonim jenaka, lucu, pintar, pandai, sementara, abadi, binatang, hewan. Kelompok lima. Antonim besar, kecil, bersih, kotor, cair, beku. Sinonim matahari, mentari, binatang, hewan. Ya. Dari keseluruhan semuanya menjawab dengan benar. Kasih aplaus dulu untuk semua kelompok. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, nanti kalian semua, ibu minta tugasnya di rumah cari contoh kata dari sinonim dan antonim sebanyak 10 kata. Sinonim 10 dan antonim 10. Paham semua? Paham. Untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu minta salah satu anak Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, silakan anak Ibu, siapa yang bisa? Ya, Nurul. Ada di sana. Kita hari ini telah belajar tentang pelajaran sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata dan antonim adalah perbedaan kata. Contohnya apa? Contoh sinonim misalnya alim, soleh. Contoh antonim gelap, terang. Iya, kasih. Tentang pembelajaran kita pada hari ini, Ibu simpulkan ini sinonim adalah persamaan makna dari kata. Contohnya seperti alim, soleh, pintar, pandai, angkuh, dan sombong. Dan antonim adalah lawan kata atau perbedaan kata. Contohnya seperti gelap, terang, besar, kecil, mandiri, manja. Cukup sampai di sini materi pelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
perasaan Ibu Nuraini pada hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah Bu ya. Iya. Baiklah, kita pada percakapan hari ini sampai ke pasca observasi yang telah kita lakukan pada pembelajaran Ibu Nuraini tadi ya. Pada pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu Nuraini terkait jalannya observasi kelas yang sudah Ibu Nuraini lakukan, gunanya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Oke, baiklah. Saya ingin menanyakan, bagaimana nih perasaan Ibu Nuraini setelah kegiatan observasi tadi? Alhamdulillah observasi pada hari ini berjalan dengan baik. Walaupun dari saya masih ada grogi karena memang belum terbiasa. Iya. Jadi masih ada sedikit grogi ya, Bu ya. Tidak apa-apa Bu, itu manusiawi sekali. Sekarang bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas atau langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan pada pembelajaran di kelas tadi? Dalam area seperti yang saya sebutkan di awal, area pengembangan yang saya gunakan yaitu ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Jadi di dalam pengetahuan, anak siswa dapat menyebutkan arti dari kata sinonim dan kata antonim tersebut. Kemudian siswa juga bisa menentukan kata sinonim dan kata antonim dengan menyebutkan contoh-contohnya. Iya, Bu. Berarti Ibu menggunakan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Baiklah Ibu. Bagaimana menurut Ibu, sudah berhasilkah? Alhamdulillah sudah berhasil, walaupun masih ada yang kurang. Iya. Apa itu kekurangannya Ibu? Kekurangannya seperti anak-anak masih ada yang kurang aktif dalam kelompok, masih kurang aktif dalam kelompok. Iya. Kerjasamanya kurang. Iya. Jadi kekurangan atau kendala dari Ibu Nuraini dalam pembelajaran di kelas tadi masih adanya anak yang kurang aktif ya Ibu ya, sehingga pembelajaran tersebut jadi kurang kondusif bagi anak tersebut ya. Oke, kira-kira mengapa bisa terjadi? Mungkin karena pengelompokan setiap anak tuh lebih banyak, melebihi dalam setiap kelompok. Terus saya juga akan melakukan pendekatan sesuai dengan minat anak. Jadi saya membagi kelompok itu sesuai dengan minat anak dengan menggunakan cara yaitu dengan gaya visual, gaya auditori dan gaya kinestik sesuai dengan kebutuhan murid. Ya, baiklah. Jadi gini ya Bu ya, dapat saya simpulkan bahwa kedepannya Ibu Aini akan menggunakan metode berdiferensiasi ya, dengan mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan murid, dengan gaya belajar murid, dengan gaya belajar visual, gaya belajar kinestik sesuai kelompoknya ya Bu ya, dan gaya belajar kinestetik ya Bu ya. Kira-kira kapan itu bisa Ibu lakukan rencana tersebut? Kalau jadwal belum bisa saya tentukan, tapi insya Allah secepatnya akan saya realisasikan. Oke, baiklah Ibu, terima kasih. Semoga rencana dari Ibu Nuraini dapat terrealisasi dengan baik Ibu ya. Saya tunggu cerita-cerita dari Ibu ke depannya tentang pembelajaran yang Ibu berikan kepada murid. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Baiklah Ibu, terima kasih atas sesi tanya jawab pasca observasi ini.
Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.